Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat pemirsa LP2M Spotlight dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan saya Muhammad Bagus sebagai host dalam seri hari ini. Kita akan berbincang-bincang mungkin tema yang tidak asing buat kita semua ya, yang biasanya setiap hari kita lakukan ya, setiap hari kita laksanakan sebagai kewajiban ya, menunaikan terutama bagi orang-orang muslim, pemirsa semua. Dan kita sudah kedatangan tamu yang istimewa di catatan terakhir media sosial beliau. Kemarin saya membaca ada STMJ itu ya. Apa itu STMJ? Nanti juga kita coba tanya kepada beliau ya, apa itu STMJ. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi, Prof. Salam sehat. Ya. Boleh disapa dulu dong pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang sangat saya cintai. Saya senang sekali ketemu dengan pemirsa, ketemu dengan. Ya. Oke, ini beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Beliau adalah pendakwah luar biasa dan juga guru besar di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kita tidak jarang ya, kita sudah sering banget melihat beliau di beberapa televisi, di media sosial, dan pengikut beliau ini banyak banget. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang sholat bahagia nih, Prof. Ya, nah, ini silakan. Karya beliau ya, ide yang dicetuskan beliau, dan saya dulu sebagai mahasiswa pernah mengikuti ini programnya. Terima kasih. Ya. Nah, kita akan kenalkan kepada pemirsa LP2M Spotlight. Kira-kira apa sih, Prof, sholat bahagia itu? Ya, pemirsa yang sangat saya cintai ya, terapi sholat bahagia itu terapi diartikan sebagai jadi spesifik way aja. Jadi terapi kalau diartikan kedokteran itu beda. Ya. Jadi terapi anggap saja teknik-teknik khusus gitu ya. Oke. Bagaimana menjadikan orang itu bisa meraih kebahagiaan. Bahagia di sini diartikan bahagia yang dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Kita kalau menyebut bahagia, jangan sampai bayangan kita itu dunia. Sebab bahagia dunia itu sangat limited, terbatas. Jadi kalau kita menyebut bahagia sebagai orang Islam ya, itu harus bahagia sekarang dan bahagia nanti di akhirat. Nah, bagi orang yang tidak mengerti kemudian, saya tidak mau membaca buku terapi sholat bahagia karena saya sudah bahagia. Karena dalam otaknya itu bahagia itu dianggapnya bahagia sekarang di dunia ya. Ya, jadi bagaimana orang yang sholat itu bisa merubah cara berpikirnya. Orang tidak punya uang, sholat, saya jamin bahagia. Bukan berarti setelah sholat kemudian nomor di rekeningnya bertambah, enggak lah. Enggak. Sholat itu bukan untuk cari kekayaan. Terlalu kecil lah. Sholat bukan untuk cari kesembuhan. Terlalu kecil. Sholat itu bagaimana how to please the God. Untuk mencari ridho Allah, ya begitu. Bahasa yang lain itu kalau dalam literatur Inggris itu ridho Allah itu how to please the God, bagaimana membahagiakan Tuhan. Nah itu ya. Jadi bagaimana kalau dia sholat untuk kesembuhan boleh, tapi bukan itu tujuan utama. Sholat untuk dapat rezeki silakan. Kita ada doa warzukni. Berikan aku rezeki, ya toh. Tapi bukan itu tujuan utama. Silakan. Nah, yang disebut bahagia bukan berarti saya punya hutang, kemudian sholat, kemudian hutangnya terbayar. Bukan begitu. Tapi optimismenya itu. Ketika sujud dia yakin. Allah itu, engkau itu kaya ya Allah. Sama sekali saya tidak meragukan engkau kaya ya Allah. Pasti. Nanti terbayar. Atas pertolongan. Nah, optimisme itulah yang membuat orang itu menjadikan optimis dan yakin itu menjadikan sesuatu yang pahit itu terasa manis gitu loh. Itu yang saya butuhkan. Jadi sakit namanya sakit itu ya, saya sakit. Sakit yang namanya sakit ya sakit. Tetapi kalau mindsetnya itu berubah, itu menjadi rasa sakitnya nggak seberapa, bahkan happy.
Oke. Begini Prof, kita kan hari ini, gitu. Hari ini itu mungkin banyak dari pemirsa yang duniawi banget ya. Kita mungkin juga duniawi ya. Terus bagaimana nih Prof? Kira-kira letak terapi sholat bahagia itu bisa menenangkan jiwa kita gitu ya, bisa balance antara duniawi dan akhirat gitu, Prof. Jadi orang yang susah berkepanjangan itu pasti imannya rapuh. Oh. Orang susah berkepanjangan sebetulnya melecehkan Allah loh. Menghina. Seolah-olah Allah kehabisan cara untuk menolong kita. Itu kan penghinaan, kriminal itu. Ya toh? Iya. Jadi kita yakin. Kalau tidak yakin ya mesti aja susah. Gitu loh. Maka saya sendiri berpikir bahwa kenapa sih Fatihah itu kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu diulang sampai 2 kali untuk meyakinkan that Allah itu sangat mencintai kamu. Ya kalau kamu tuh sekarang sakit, apakah yang namanya mencintai itu tidak harus menyakiti? Bisa sakit kan bisa menyakiti. Iya. Cinta bisa menyakiti. Contoh. Saya cinta anak saya. Oke ya. Oke. Tapi saya minta dokter agar dibelah otaknya. Karena sakit. Itu kan sakit toh, harus dibius total. Nah, ini kan saya membuat anak saya menjerit bukan karena saya marah, tetapi karena sayang kepada dia, gitu loh. Supaya besok umurnya panjang. Kalau sekarang Mas Bagus diberi sakit Allah, bukan Allah marah, bukan, tetapi Allah sedang membuat rencana jangka panjang. Oke. Gitu. Menerapkan banget ya. Cara berpikir begini kan enak. Iya, benar. Tapi kalau saya dosa apa ya? Wah, tidak nyaman. Iya. Karena banyak juga yang saya nggak ibadah tapi rezeki saya aman-aman aja kok gitu loh. Saya ada loh orang yang ibadah tiap hari tapi dia tuh kesulitan di dunia. Itu bagaimana Prof untuk mengubah paradigma orang-orang yang seperti itu nih Prof? Ya kalau ekonomi itu bermasalah ya tinjauannya jadi banyak toh. Satu tinjauan dari segi ilmu ekonomi. Baksonya tidak laku. Terus kok doanya tidak diterima. Nah sekarang saya lihat dulu harganya berapa. Harganya sekian. Rasanya sama. Terlalu mahal. Iya. Harganya sama. Coba kamu. Coba kukumu itu ada kotoran-kotoran ada di ya kan gitu tuh. Iya. Gigimu tidak pernah sikat. Ya. Terus taplak mejanya itu juga jorok. Ya, faktor kan? Ya berarti ya. Jadi sebelum bicara doa, bicara sholat, ini dulu. Yang real dulu. Itu toh. Nah bagaimana kalau saya sedang makan bakso, lihat yang ini tangannya kotor, kemudian baunya enggak sedap. Ya. Terus ininya kotor. Jadi saya nggak berbicara doa, nggak bicara sholat dulu lah. Nah, yang kedua kemudian kalau ini sudah sama berarti kita perlu sholat, dan sholat itu nanti kita yakinkan, nanti ada teori-teorinya gitu ya. Ada teorinya pemirsa itu, jadi ada. Dong disampaikan ke pemirsa kita. Iya, tidak mungkin lah kita terangkan semuanya. Tapi waktu posisi sholat itu kita tanamkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Kuasa untuk merubah. Saya punya buku Tafhim Surat Yasin. Itu penikmat penyemangat kehidupan dan penikmat kematian. Saya punya buku itu. Jadi kita coba baca wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Allah mampu membuat matahari yang beratnya sekian juta lebih berat dari bumi itu diputar melebihi kecepatan cahaya, dan itu beribu-ribu tahun. Itu diterangkan dalam surat Yasin itu untuk menunjukkan. Lalu memutar matahari begitu cepat mudah, masa merubah nasibmu nggak bisa? Iya benar. Yakin ya gitu loh. Keyakinan itu. Ya gini pemirsa ya, coba lihatlah ada orang tidak beragama, dia punya power ya, keyakinan yang kuat. Lah kita itu punya agama. Seharusnya jauh lebih harus bagus ya. Makanya saya kalau teman-teman yang hafal Quran itu kok minder itu. Lah 30 juz di otakmu itu apa pengaruhnya? Nah gitu ya. Ada beberapa teori, yakin kan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dan ketika kita yakin, Allah itu senang.
Ketika kita yakin kekuasaan Allah, itu berarti kita mengakui kelemahan kita dan senang. Ya. Oke. Terapi sholat bahagia ya. Memang kita harus yakin ya dengan ya agama kita ya, dengan kekuatan-kekuatan dan Allah sebagai Tuhan kita ya. Kita harus meyakini. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah sholat, menggugurkan kewajiban. Iya, enggak lah. Kalau itu kan robot. Robot aja bisa begitu. Rukuk, sujud itu bisa robot. Apakah kita robot? Enggak. Burung beo bisa baca Alhamdulillah. Iya. Masa kita beo? Lah berapa tahun lagi kita masih begini terus? Iya. Ayolah, tahun 2026 adalah tahun di mana kita harus membuat sholat kita jauh lebih bermutu. Karena masalah hidup ini tambah banyak. Itu ya. Oke, Prof, boleh dong diberikan pencerahan untuk kita semua. Apa sih sebenarnya yang membedakan sholat kita dengan ya sholat biasa ya dalam rangka untuk memenuhi kewajiban dengan sholat yang lebih bermutu dalam konteks sholat terapi bahagia itu? Ya, yang bermutu ya berarti begini loh, jangan jadi robot. Maka ketika sholat itu juga ada perenungannya supaya nggak sama dengan robot lah, supaya tidak sama dengan burung beo gitu. Lah saya menggunakan rumus-rumus di situ pakai otak kanan. Kalau pakai otak kiri lama lah, gitu ya. Oke, gimana tuh? Gimana? Otak kanan tinggal aja. Saya jamin baca buku saya itu 60 terapi sholat bahagia itu orang yang baru masuk Islam dalam 1 jam dia sudah bisa menjelaskan isi dari Fatihah sampai tasyahud. 1 jam saja. 1 jam aja. 1 jam. Ya? Bergaransi nih Bro ya. Gitu. Oke. Ya sama dengan ngajari umpamanya ngajari Asmaul Husna itu kalau pakai otak kiri kan lama hafal. Oke, harus ya kalau ngajari Asmaul Husna pakai ini sekarang coba umpamanya gitu ya. Kamu tahu nggak di situ ada 2 kiai? Siapa namanya? Kiai Rohman, Kiai Rohib. Itu kembar itu. Oh iya. Dan dia itu bapaknya namanya Malik. Dulu mondok di Kudus. Ya toh? Bisa dibuat cerita ya? Ya toh? Kiainya namanya Kiai Salam. Ya. Oke. Nah, 2 anaknya itu mukmin dan baik. Ya selesai itu. Berarti Ar-Rahmanur Rahimul Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Mu'min selesai. Ya kan gitu. Iya. Keren. Sederhana gitu. Makanya mamanya gerbang Kertasusila itu otak kanan. Otak kanan ya. Otak kanan. Kertasusila ya. Karena disingkat. Nah dalam sholat juga begitu. Rumusnya sederhana. Yaitu subhan turut hadir masjid aksi sosial. Selesai. Subhan turut hadir masjid aksi jadi sosial. Ada orang namanya subhan turut hadir di masjid untuk aksi sosial. Oke. Gitu ya. Gitu. Jadi subhan itu untuk intisari dari Fatihah itu subhan, syukur, bimbingan, ketahanan iman. Ya, kemudian yang kedua adalah turut itu tunduk dan menurut kepada Allah. Selesai. Ya. Nanti ketika dalam rumus ini berarti kan gampang berdiri itu ini seterusnya. Oke. Rumus tadi nanti dicatat ya teman-teman semuanya. Sekaligus jangan lupa beli bukunya ya. Ya. Oke. Kita tidak hanya jual kok. Kita. Ada kemarin itu kita beri berapa ratus itu untuk pondok pesantren yang penghafal Quran. Saya kemarin di Bondowoso 400 guru kita gratiskan semua. Free ya, Prof? Ya, pelatihan saya kasih gratis. Ya. Mumpung saya hidup. Ya. Tuh. Amin. Sebenarnya masih ada lagi nih. Ya. Nah, kalau yang di Kemenak ini saya bagaimana menyemangati guru madrasah ini, saya bilang pokoknya setelah terapi sholat ini Anda harus bangga sebagai guru madrasah itu guru terdepan di Indonesia. Sekarang kepala-kepala madrasah aliyah akan dikumpulkan di sini. Di kampus kita? Katanya itu. Oh. Ya itu saya ngisi untuk 5.000 guru. Ya, kemarin di Bawean. Bagaimana membuat guru madrasah ini bisa mengatasi how to help themselves. Bagaimana membantu mereka untuk mengatasi diri mereka sendiri.
Minimal diri mereka Iya. sendiri ya. Tuh. Mengatasi problem-problem pengajaran. Oke, Prof, kita coba potret dari sisi kesehatan di psikologis ya. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari nih Prof, ketika kita sudah mampu mengilhami pelan-pelan, menerapkan dan optimisme terhadap sholat bahagia, kira-kira apa, ada dampaknya nggak nih Prof, dari sisi mental, kesehatan mental dalam sehari-hari misalnya? Wah, ya pasti toh. Bagaimana tuh Prof? Pasti. Ada beberapa orang yang tidak jadi cerai setelah mendalami sholat itu. Karena dia yang dipikir itu selalu negatifnya. Makanya di situ saya ajarkan, tolong yang kebaikan suami itu di zoom in. Lah kekurangan suami itu di zoom out. Iya, Prof. Toh? Nah, selama ini terjadi perceraian, konflik itu karena yang di zoom in itu kekurangannya. Iya. Kelebihannya enggak ya? Jadi di hidden ya Prof ya. Gitu. Mestinya enggak begitu, justru kelebihannya. Contoh sederhana kayak ini kan konsultasi. Maaf ini enggak saya sebut ya pemirsa ya. Ini ada konsultasi. Dia tidak cocok dengan suaminya. Ya mungkin pemirsa, ya enggak apa-apa ini saya. Tapi saya enggak nyebut nama. Karena saya lihat ini, ini karena yang dilihat itu kekurangannya terus ini. Enggak kelebihannya. Umpamanya ya. Iya. Suami ini mohon maaf aja, agak keras suaranya. Ya. Lalu kadang-kadang ya membanting HP juga. Nah yang diingat-ingat itu yang ini. Mestinya yang di zoom in itu, ini orang ini agak keras. Tapi bapak, ibu, saudara-saudaranya semua sudah diumrohkan. Oh, dia tidak selingkuh. Ya. Lalu adik-adiknya itu dikuliahkan sampai program doktor semuanya. Oh ya. Lalu dia yang istrinya sudah diberi satu aset di mana disuruh menghasilkan. Itu tidak diingat sama sekali. Yang diingat itu banting HP, bicara keras. Paham toh? Paham. Sholat ini dibalik, bagaimana men-zoom in yang positif itu dibesarkan, gambarnya dibesarkan. Sehingga yang kekurangannya itu tidak kelihatan. Loh. Nah itu Al-Fatihah itu sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah bagian bagaimana men-zoom in kebaikan dan kemudian mengecilkan gambar kekurangannya. Nah, ini banyak. Luar biasa. Nah, teman-teman yang ini mamanya itu. Ini teman-teman yang program dokter spesialis ini. Wah, ini kan banyak yang stres toh. Pasti. Itu berapa persen kemarin diekspos itu? Stres toh. Nah, saya ketemu. Kemudian ya dengan sholat, jangan terima kasih sama saya bilang. Saya tidak melakukan apa-apa. Terima kasihlah kepada Allah yang Allah membuat ajaran secantik ini, seampuh ini, sepowerful ini. Nah, gitu. Tidak usah terima kasih sama saya, tidak usah. Oh, saya nggak berbuat apa-apa. Saya kan hanya menjelaskan saja. Lah ini. Kita ini hari-hari ini kan seperti ini loh pemirsa yang sangat saya cintai ya. Seperti punya HP yang canggih. Gitu. Ya karena dia punya duit. Dia beli yang hanya 50 juta. Oke, 50 juta. Tapi hanya dipakai untuk WA. Kegunaannya sangat dikit ya. Gitu. Karena enggak ngerti. Iya. Paham toh? Paham. Sholat itu sangat canggih. Tapi kita yang enggak tahu caranya. Itu toh. Iya, benar. Itu. Jadi HP yang 50 juta hanya untuk WA. Lah kalau untuk WA untuk apa kok 40 juta? Benar. Cari yang 2 juta cukup. Nah, sholat itu canggih. Kita yang enggak ngerti caranya. Selama ini sudah puas untuk WA, untuk foto. Benar. Pasti banyak ya makna yang terdalam ya. Saya ini sudah mendalami sholat itu sudah lebih dari 15 tahun. Selalu ada yang baru. Masya Allah. Makanya saya diberi sakit oleh Allah itu, ya toh. Saya diberi sakit itu untuk mencerdaskan saya. Kalau saya nggak sakit, nggak punya kecerdasan itu. Masa sakit itu
sebuah marahnya Allah, kan sayangnya Allah. Rasa cinta. Lah, kalau saya tidak sakit, saya tidak bisa keliling dunia toh. Karena sakit, bisa nyusun buku itu dibaca di Eropa, di Amerika, di Asia Selatan, kan gitu toh. Iya. Di Cina, terus saya diundang ke sana. Sulit ditiru di Prof. Sulit ditiru gue. Ya bisa toh. Iya. Kalau mau. Oke, kalau mau ya. Kamu kalau ingin seperti saya, bisa aja kamu diberi sakit dulu sama Allah. Lah iya toh. Bisa mengambil sisi positif. Harus diludahi orang dulu, ditempeleng orang dulu. Gini loh ya. Batu akik itu, batu kalau mau jadi akik harus mau dipahat. Wah, itu kurang tuh. Lah kamu kan belum pernah digitukan. Iya. Ya bagaimana harganya mahal? Oke ya. Tidak terasa teman-teman semuanya, kita sudah lebih dari 15 menit ya. Kita cukup berbincang-bincang. Tapi sebelum mengakhiri sesi podcast kita pada siang hari ini, boleh dong Prof saran buat teman-teman pemirsa kita seperti apa nih? Ya, sholatlah dan berbahagialah. Ya, itu. Pelajari sholat lebih jauh, kemudian latihan. Tidak bisa kita, sholat yang bagus itu skill ya, keterampilan. Tidak bisa itu hanya sekali mendengarkan terus berubah, itu tidak bisa. Tidak bisa. Perlu waktu. Sekarang mamanya orang kepingin seperti Aderai. Gini, ya toh? Masa kemudian bagaimana Pak doanya supaya bisa Aderai? Lah, doa. Ya toh, bagaimana cara cepat? Ya tidak ada. Masa dikarbit, disuntik silikon? Tidak bisa. Latihan. Hari ini adalah waktunya. Hari ini adalah waktunya. Ya, betul. Tobat. Kita harus tobat menjalani sholat itu lebih bagus. Dan mau belajar. Mau latihan. Ini kan hanya diskusi. Benar. Saya tahu saja. Tapi walaupun begini jangan dikira menganggap penting. Enggak, semua ada orang yang mengatakan, walah Pak, cari makan sudah susah kok sekarang sholatnya ditambah susah lagi. Coba. Ada ini. Saya ini udah mikir ekonomi sudah susah kok sekarang mikir sholat. Gitu. Sekarang kalau ibu itu loh, Allah mengatakan, ibu jadi orang mukmin jadi kafir itu pilihan kok. Ya toh? Iya benar. Mau kafir mau apa silakan, pilihan. Sholat khusyuk tidak khusyuk ya pilihan. Ya kalau ibu memilih bahwa itu urus ekonomi saja terus ya silakan mau apa. Itu pilihan. Kita kan tidak punya hak untuk memaksa. Jadi sholatlah, berbahagialah. Sholatlah dan bahagiakan orang. Berbahagialah dan bahagiakan orang ya. Luar biasa teman-teman semuanya, banyak hal yang kalau kita dengarkan secara pelan-pelan ya dan memaknai apa yang disampaikan beliau, kita akan mendapatkan banyak hal. Dan kita pelan-pelan untuk memperbaiki diri sendiri dimulai dari hari ini ya Prof ya, di tahun 2026. Hari inilah, besok kita nggak mesti hidup kok. Besok kita tidak mesti hidup ya. Terima kasih semuanya pemirsa LP2M Spotlight sudah menyaksikan episode hari ini. Episode hari ini adalah luar biasa istimewa. Kita kedatangan langsung dari pakar dan pendakwah internasional yang sudah beberapa kali kita lihat di media sosial, di televisi, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya tetap dalam LP2M Spotlight. Saya Muhammad Bagus, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.